Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila dengan NIM 22033125. Baiklah, di video kali ini saya membuat media interaktif berbasis Google Sites. Nah, ini adalah tugas asesmen berbasis komputer saya dengan dosen pembimbing yaitu adalah Dr. Emilia SPD. Nah, yang pertama ini adalah halaman muka pada tugas saya, yaitu ada menu di sini, ada keterangan SMA Negeri 10 Padang, yaitu tempat saya PL. Kemudian yang selanjutnya ada menu home. Yang ini menu home-nya tampilan yang pertama. Nah, jadi bisa kita klik. Ini adalah tampilan untuk yang menu home. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pilihan, yaitu yang pertama ada capaian pembelajaran, kemudian yang selanjutnya ada materi, yang selanjutnya ada pertemuan satu, kemudian pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, dan penilaian harian. Nah, untuk materi yang saya pilih di sini yaitu adalah materi medan magnetik, materi fisika kelas 12 fase F semester 1. Nah, yang pertama, mari kita coba lihat dulu. Kita lihat di sini, kita klik untuk di bagian capaian pembelajaran. Nah, untuk di capaian pembelajaran, di sini udah ada untuk file capaian pembelajaran, yaitu tentang keputusan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi, untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat dilihat di sini. Filenya bisa kita buka dengan mengklik tanda yang ada di sini. Otomatis dia akan terhubung ke Google Drive. Jadi, untuk filenya bisa dibuka di sini dan bisa dibaca. Oke, yang selanjutnya kita pilih menu. Di sini ada beberapa pilihan. Ada tanda back, home, sama expert. Nah, untuk tanda back ini akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Boleh kita coba di sini. Nah, dia akan kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, yang kita lihat yang berikutnya adalah di bagian bab materi. Kita klik. Nah, untuk di bab materi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada buku paket, yang kedua ada PowerPoint. Kita pilih salah satu, yaitu kita pilih buku paket terlebih dahulu. Nah, di sini buku paketnya bisa dilihat, tinggal mengklik saja di bagian di sini. Otomatis buku paketnya akan terhubung. Jadi di sini. Nah, untuk materi medan magnetik itu berada pada bab yang ketiga, yaitu bab kemagnetan. Nah, di sini bisa dibaca oleh murid. Yang selanjutnya, kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Nah, buku paket kita pilih menu next pack. Oke, untuk next pack di sini. Nah, jadi untuk Nespek di sini itu adalah PowerPoint-nya. Jadi ada medianya. Nah, untuk medianya bisa kita klik lagi. Di sini kita lihat dulu medianya apakah bisa terbuka. Nah, jadi ini adalah media yang saya buat. Di sini ada medan magnetik, kemudian ada tujuan pembelajarannya. Medan magnetik ada videonya, kemudian apa itu medan magnetik, kemudian pengertiannya. Nah, di sini sudah lengkap sama dengan contoh-contoh soal. Nah, oke, yang selanjutnya mari kita kembali lagi ke Google Sites. Tadi kita pilih ini bagian yang PowerPoint. Nah, kita pilih ke menu Next Page. Kita lihat apalagi yang selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya udah masuk ke pertemuan yang pertama. Untuk pertemuan yang pertama, di sini terdapat 4 pilihan. Ada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, rubrik asesmen diagnostik, dan rubrik asesmen formatif.
Nah, yang di sini kita lihat dulu asesmen diagnostik. Kita klik. Nah, jadi untuk asesmen diagnostik awal yaitu saya menggunakan eh, teknologi yaitu aplikasi Broker. Mari kita coba dulu. Nah, jadi di sini bisa mengklik tombol Ayo mulai, Get Start. Kemudian berbasis game, silakan dipilih nanti mau pakai apa. Nah, saya tinggal langsung pilih. Di sini udah yang ikan, saya klik play. Kita masukkan nama, kemudian next. Nah, klik mulai. Jadi udah ada pakai suaranya. Klik di mana saja yang kita inginkan. Kemudian tarik. Nah, ada percobaan Aztec membuktikan bahwa arus listrik dapat menghasilkan. Nah, yaitu adalah misalnya contohnya di sini jawabannya ada listrik. Nah, salah jawaban kita. Kemudian lanjut lagi yang kedua, contohnya. Nah, di sini ada video, coba dulu. Ah. Nah, jadi ini adalah jawaban tampilan yang benar. Dan next yang selanjutnya, hukum server digunakan untuk menentukan. Nah, jadi di sini jawabannya, nah ini adalah jawaban yang benar. Jadi ini adalah media yang berbasis game untuk yang di asesmen diagnostik awal. Nah, selanjutnya di sini kita klik lagi di bagian, kita coba lagi di bagian back. Nah, di bagian back tadi diagnostik awalnya sudah, kemudian kita coba di asesmen formatif. Kita klik. Nah, untuk asesmen formatif, di sini saya menggunakan aplikasi Yground atau Quizzes. Nah, kita klik dulu aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan untuk quiz yang formatif untuk pertemuan yang pertama. Kita coba dulu, klik mainkan sekarang. Kita pilih untuk yang mode klasik di sini. Nah, jadi di sini ada mode klasik, kita klik dulu. Di sini kita coba. Nah, di sini untuk bisnisnya. Nah, jadi di sini kita klik sebagai pratinjau sebagai siswa. Kuisnya akan dimulai. Nah, jadi ini soal yang pertama. Tentukan besar kuat medan magnet di titik X yang berada pada poros penghantar melingkar pada jarak 8 cm. Jika kuat arus yang mengalir adalah 5 ampere. Jadi jawabannya diklik di sini yaitu adalah jawaban akhir siswa. Misalnya di sini jawabannya B sama dengan 1 Tesla. Kita klik jawab. Nah, nanti kalau bisa kita next ke jawaban yang berikutnya sama seperti yang tadi.
siswa dapat menyelesaikan sampai akhir. Nah, itu adalah untuk di bagian di asesmen formatif satu. Nah, next dulu. Nah, yang selanjutnya ada rubrik penilaian asesmen. Nah, di sini dapat dilihat untuk rubriknya. Yang pertama ada rubrik penilaian soal, yaitu pilihan ganda. Kemudian tadi soal yang di diagnostik awal, ada yang penilaian soal esai. Kemudian cara penghitungnya yaitu dengan merekap penilaian. Yang selanjutnya kita klik next page. Ini adalah untuk rubrik penilaian di asesmen formatif, yaitu semuanya berbasis menggunakan soal esai. Nah, dapat dilihat di sini ada beberapa penilaian yang harus dipenuhi. Nah, kita klik lagi tombol home. Tadi untuk pertemuan satu udah selesai, kemudian kita klik lagi di pertemuan yang kedua. Nah, untuk pertemuan yang kedua ada beberapa pilihan menu. Yang pertama ada asesmen diagnostik 2, kemudian asesmen formatif kedua, rubrik penilaian asesmen yang kedua, dan rubrik penilaian formatif yang kedua. Kita klik untuk asesmen diagnostik 2. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi WordWap. Kita klik dulu, kita coba mainkan. Di sini tutup. Nah, bisa masukkan nama, Amalia, kemudian kita mulai. Di sini klik mulai. Nah, besar medan magnet dalam solenoida bergantung pada nih sini. Nah, jawaban yang pertama benar. Kemudian bisa lanjut ke yang kedua. Kuat medan di dalam sebuah toroida kumparan berbentuk cincin, terutama pada dalam intri dan ruang. Nah, ini adalah tampilan untuk asesmen diagnostik yang kedua, yaitu menggunakan aplikasi WordWork. Yang selanjutnya di sini kita klik next page, masuk ke bagian asesmen formatif 2. Nah, untuk asesmen formatif yang kedua, saya menggunakan aplikasi yaitu aplikasi Live Worksheet. Mari kita klik. Nah, jadi di sini ada tampilannya untuk asesmen sumatif pertemuan yang kedua medan magnetik. Soal yang pertama, ada suatu solenoida terdiri dari 200 lilitan digulung pada teras permeabilitasnya relatif 2500. Jika panjang solenoida 4 V cm dan arus listrik yang mengalir yaitu 10 ampere, tentukan medan magnet pada pusat dan pada ujung solenoida. Jadi di sini siswa dapat langsung mengisi jawabannya di sini, kemudian mengklik tanda finish. Nah, nanti jawabannya akan keluar. Nah, di sini nanti jawabannya hasilnya akan langsung dapat dilihat di siswa. Sini. Itu untuk asesmen formatif yang kedua. Kita lihat lagi di bagian rubrik asesmen yang di bagian diagnostik. Nah, ini ada rubrik asesmen diagnostik, itu yaitu menggunakan soal pilihan ganda. Next slide. Yang selanjutnya, rubrik asesmen formatif. Untuk yang kedua, ada menggunakan soal esai. Tadi untuk yang soal formatif yang kedua, ini adalah beberapa kriteria yang akan dinilai. Kemudian ada perhitungan nilai akhir. Oke, yang selanjutnya kita ke menu home lagi. Masuk ke pertemuan yang ketiga. Ini untuk pertemuan yang ketiga, ada bagian menu pilihan diagnostik yang ketiga, asesmen formatif 3, rubrik asesmen diagnostik 3, dan rubrik asesmen formatif 3. Yang pertama kita lihat lagi ke bagian asesmen diagnostik 3. Nah, di sini saya menggunakan perangkat yaitu Wizardme. Mari kita coba untuk yang Wizardme. Di sini disuruh login dulu. Silahkan kita login, kita coba login. Menggunakan Google.
Nah, ini untuk dikasih di Wizard.me, yaitu asesmen diagnostik yang ketiga. Kita coba di sini, kita coba lihat di sini asesmen diagnostik awal yang ketiga. Apa yang menyebabkan dua kawat berarus listrik dapat saling tarik-menarik atau tolak-menolak? Kita coba contoh dulu, misalnya jawaban yang B. Kemudian yang di sini yang sejajar, kawat urus yang sejajar, sini saling tarik. Kemudian yang di sini kita pilih, kita klik saja apa pilihannya. Nah, untuk mengumpulkannya, yaitu silakan klik tanda yang di sini. Asing, small. Nah, nanti di sini untuk asesmennya otomatis akan terkirimkan. Nah, jadi di sini adalah contoh tampilan untuk asesmen diagnostik yang ketiga. Nah, kita next lagi, yaitu untuk asesmen sumatif yang ketiga. Nah, untuk asesmen sumatif yang ketiga, yaitu saya menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, kita copy dulu, atau kita share with Google Lens. Di sini klik OK. Kita coba cari di sini, bisa di-scan. Nah, ini untuk websitenya. Kita kunjung websitenya. Oke, udah login ke Kahoot. Kita coba, kita klik dulu Amalia. Kemudian, oke, mulai. Nah, asesmen sumatif pertemuan yang ketiga untuk Medan. Nah, perhatikan soal berikut ini. Kita next saja. Nah, di soal yang pertama ada tiga buah kawat sejajar sebanding dialiri oleh arus 2 ampere, 3 ampere, dan 4 ampere. Jarak ketiga kawat tersebut berturut-turut adalah 4 cm dan 6 cm. Tentukan perubahan gaya Lorentz per satuan panjang yang dialami. Nah, di sini contoh jawabannya yaitu adalah misalnya C. Nah, itu udah. Kemudian next, di sini berikutnya untuk tampilan nilai, masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua, kita lihat lagi. Di sini ada waktunya, 2 kuart arus pelajar. Ini di sini. Nah, berikutnya. Nah, itu adalah contoh untuk di media yang di Kahoot. Selanjutnya di sini kita X-kan dulu. Nah, ini adalah untuk asesmen sumatif yang ketiga. Formatif yang ketiga. Kemudian kita next back. Nah, ini ada rubrik asesmen diagnostik yang ketiga. Dapat dilihat di sini. Ini rubrik untuk yang ketiga, yaitu soalnya pilihan ganda, dapat dilihat. Kemudian next part. Ini adalah rubrik untuk penilaian yang formatif ketiga. Penilaiannya, rubrik penilaian dan kategori penilaian. Kemudian kita kembali ke menu home. Untuk pertemuan 3 udah selesai, kemudian kita masuk ke bagian penilaian harian. Kita coba lihat di sini. Nah, untuk di penilaian harian, yaitu ada asesmen sumatif yang menggunakan aplikasi Live Worksheet, kemudian asesmen sumatif yang menggunakan Wizard.me, kemudian asesmen Google Form, yaitu asesmen tentang literasi dan numerasi pada bab medan magnetik. Yang terakhir ada rubrik asesmen sumatif dan rubrik asesmen literasi dan numerasi. Kita coba yang pertama untuk asesmen di Live Worksheet. Kita klik di sini, tampilannya ini dia lembar kerja murid fisika medan magnetik. Kemudian dapat ditulis namanya di sini kelas. Nah, ini untuk soal nomor 1 sampai 4, soalnya pilihan ganda dapat diklik jawabannya. Kemudian yang nomor 3 pilihan ganda, nomor 4, 5 di sini 8. Nah, jadi di sini ada benar salah. Nah, untuk yang di sini juga saya membuat soalnya soal kompleks. Di sini ada yang jawaban pilihan gandanya yang lebih dari satu. Ini ada soal esainya. Jadi di sini lumayan lengkap.
Ini untuk di bagian performnya ada percobaan tentang abstrak, dapat langsung ditulis jawabannya di sini. Yang kemudian yang terakhir itu adalah self assessment, dapat diisi di sini. Nah, jika sudah kita mengisi, nanti diklik finish, kemudian akan ditampilkan hasilnya. Nah, nanti kita masukkan nama Amalia, grup di sini, atau 12 kita bikin school, SMA, 10, Padang. Nah, nanti kita klik submit. Jadi, jika sudah kita mengisi, dia akan otomatis. Nah, ini udah nanti untuk hasilnya dapat kita lihat. Oke, sini. Nah, nanti akan tampil seperti ini, mana jawaban yang udah kita jawab, mana yang belum, mana yang benar, beserta mana salah. Nah, ini contohnya yang benar, berwarna hijau, yang salah akan berwarna merah, seperti ini. Ini yang benarnya, kemudian, nah, ini adalah untuk yang di formatif di live worksheet. Kemudian kita next slide. Nah, selanjutnya di asesmen formatif yang menggunakan Wizard.me. Kita klik lagi di sini, menggunakan Wizard.me. Jika udah, kita langsung mengisi jawabannya di sini. Nah, di sini nomor 1 sampai 4 sama seperti yang tadi, soalnya hanya saja saya membedakannya, aplikasinya saya bedakan. Nah, ini untuk tampilan soalnya. Nah, jika sudah, siswa dapat mengklik tanda Asik Now. Nah, nanti akan terkirim secara otomatis ke Wizard.me aplikasi guru. Nah, klik yang next page lagi. Nah, yang terakhir yaitu ada asesmen literasi dan numerasi. Untuk melihatnya di sini, kita klik asesmennya, Google Form-nya. Siswa dapat mengisi nama contohnya di sini, kemudian kelasnya dapat dipilih 11F4, di sini bisa diisi jawabannya. Nah, kemudian dapat diisi soalnya, ada yang kita isi dulu di sini untuk lihat soal yang berikutnya. Udah, jika udah kita klik berikutnya. Nah, ada beberapa soal literasi dan numerasi di sini. Nah, jika udah selesai, baru kita klik tanda kirimkan. Oh, ada satu lagi yang belum. Jika udah kita kirimkan, maka nanti akan terlihat skornya. Nah, jadi skor di sini langsung keluar hasilnya. Ini adalah untuk soal asesmen literasi dan numerasi. Kita next page. Nah, yang selanjutnya ada rubrik penilaian sumatif. Kita lihat dulu untuk rubrik penilaian sumatif. Yang pertama ada rubrik penilaian pilihan ganda, kompleks, dan benar salah. Kemudian yang ganda hot, esai, dan kategori. Nah, rubrik performs, kemudian self assessment-nya, integrasi total score. Nah, ini adalah untuk rubrik asesmen sumatif. Yang selanjutnya kita lihat lagi. Untuk rubrik penilaian literasi dan numerasi, ini untuk rubrik penilaian literasi dan numerasi. Untuk soal literasi membaca ada 6 soal, kemudian literasi numerasi adalah 15 soal. Nah, untuk membaca 40% bobotnya dan numerasi 60% bobotnya. Ini adalah rubrik penilaiannya. Oke, sudah selesai semuanya sampai di tahap akhir. Kita ke menu home lagi. Nah, ini adalah media interaktif berbasis Google Site yang saya rancang untuk pada materi medan magnetik, yaitu perpaduan di dalamnya sudah terdapat capaian pembelajaran materi medan magnetik, buku paket kelas 12, fase F Fisika, kemudian pertemuan 1, 2, 3, dan PH-nya, penilaian hariannya, yaitu sudah lengkap di sini untuk asesmen.
Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.